Halo anak-anak, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, kembali kita pada kali ini di pertemuan kita yang keempat, mata pelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak teacher di rumah? Teacher berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Sehat, menjaga kebersihan sehingga kita bisa banyak berbuat baik dan juga tentunya tekun belajar. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk di materi pelajaran kita di pelajaran 2 tentang pengorbanan bodhisatta atau bodhisattva. Ya, bodhisatta dengan bodhisattva itu sama. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita saksikan video pembelajarannya. Oke, baiklah anak-anak. Kita akan mulai belajar pelajaran 2, pengorbanan bodhisatta atau disebut juga bodhisattva. Sebelumnya, teacher akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, terinspirasi dengan pengorbanan bodhisattva atau bodhisatta. Yang kedua, mempelajari nilai luhur dari kisah bodhisatta. Nanti pada pelajaran 2 ini akan banyak cerita tentang kisah-kisah bodhisattva. Pengorbanan bodhisattva juga banyak ceritanya, ya. Tapi seperti yang teacher sampaikan tadi, karena ceritanya banyak, teacher akan membaginya dalam beberapa bagian. Nah, tujuannya agar kita terinspirasi dan mau meniru apa saja pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh bodhisattva. Sebelumnya, tentu kita harus tahu dulu siapakah bodhisatta itu. Nah, bodhisatta atau bodhisattva, ya, tertulis bodhisattva, bacanya bodhisattva, ya, adalah bakal Buddha, makhluk yang akan menjadi Buddha. Cita-citanya menolong banyak makhluk agar bebas dari derita. Nah, ini jika seorang bodhisattva itu dia bercita-cita menolong banyak makhluk agar bebas dari derita. Nah, kita juga harus meniru itu. Kita harus menolong banyak makhluk agar bebas dari derita. Nah, bagaimana akhirnya bodhisatta bisa menjadi Buddha? Nah, tadi kan dikatakan bodhisatta itu adalah bakal Buddha. Bakal Buddha itu calon Buddha. Nah, kalau dia sudah menyempurnakan kebaikannya, maka dia akan menjadi Buddha. Nah, bodhisatta tekun melatih diri untuk menjadi sempurna. Bodhisatta melatih 10 kesempurnaan atau parami. Ya, jadi bodhisattva atau bodhisatta ini melatih kesempurnaan. Ada 10 kesempurnaannya. Apa saja itu kesempurnaannya yang harus dilatih oleh seorang bodhisatta atau bodhisattva agar menjadi Buddha. 10 kesempurnaan terdiri dari yang pertama, kedermawanan. Dermawan artinya gemar memberi. Kita harus gemar dan berani memberi. Memberilah tanpa mengharap balasan. Orang yang gemar memberi akan mendapat buah karma baik. Orang yang gemar memberi akan bahagia. Nah, ini soal memberi. Memberi apa? Kalau kita punya uang, kita bisa memberikan uang kita. Untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan. Ya, misalnya ada pengemis yang membutuhkan. Nah, kita punya uang jajan yang kita tabung-tabung, kita berikan. Karena kita punya belas kasih atau welas asih. Kita kasihan melihat dia menderita di jalanan, belum makan mungkin. Nah, kita berikan uang kita, ya. Itu contoh memberi. Kalau kita belum punya uang, kita bisa memberi juga. Memberi apa? Memberi tenaga kita. Contohnya, di kelas ada sampah yang berserakan. Nah, kita memberikan tenaga kita dengan menyapu lantai kelas. Nah, itu juga contoh memberi, ya. Juga contohnya lagi apa ya? Misalnya adiknya menangis.
ya, adiknya menangis terus kita memberikan kasih sayang, kita bujuk adiknya, itu namanya memberi juga. Memberi apa? Memberi kasih sayang, ya. Kita bujuk adiknya, "Dek, jangan nangis dong, Dek. Sini, apa mau minta tolong apa? Sini Cece tolong atau Koko tolong." Nah, itu juga salah satu contoh memberi. Nah, memberilah tanpa mengharap balasan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh, misalnya kita sudah menolong teman. Misalnya ada temannya yang jatuh, terus kita tolong, terus kita bilang sama dia, "Ini saya udah tolong kamu ya, nah besok kamu harus bawakan makanan untuk saya." Nah, itu namanya mengharap balasan. Kita tidak boleh mengharap balasan. Menolong harus dengan tulus. Nah, agar apa? Agar mendapat buah karma baik, ya. Orang yang gemar memberi akan bahagia. Nah, ini adalah gambar-gambar dari contoh sikap memberi. Ada Koko yang memberikan dana kepada Bante, ya, kepada biku. Dan juga ada adik kecil itu memberikan uang untuk nenek yang di jalanan. Nah, lalu juga ada gambar memasukkan dana atau uang di kotak dana yang ada di wihara. Nah, berdana adalah sifat yang mulia. Yang kedua, kesempurnaan yang kedua adalah kebajikan. Orang yang bermoral berarti orang yang mengendalikan diri, menghindari perbuatan jahat, dan selalu berbuat baik. Nah, tentu saja anak-anak teacher semua jadi anak yang bermoral ini, bisa mengendalikan diri, menghindari perbuatan yang jahat, dan selalu berbuat baik. Nah, inilah tujuannya kita sekolah, bukan hanya untuk jadi pintar, tapi juga untuk jadi baik, menghindari perbuatan yang jahat. Selanjutnya, yang ketiga, pelepasan. Pelepasan ini apa? Bukan melepas sepatu, bukan melepas burung, ya, bukan begitu. Nah, tapi ini melepas berarti rela, tidak melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti melepas kesenangan bermain demi belajar. Nah, orang yang melepas mudah memaafkan dan mudah memberi, ya. Contohnya lagi, misalnya kita sedang asik tidur-tiduran, ya, terus mamanya minta tolong, "Ani," misalnya, "Ani, tolong mama dong, mama lagi kurang sehat nih, hari sudah mau hujan, tolong angkatkan jemuran." Nah, kalau anak yang baik, yang mudah melepas, dia akan melepaskan kesenangannya tidur-tiduran tadi. Lagi tidur-tiduran sambil main game mungkin kan. Nah, dia tinggalkan dulu main gamenya, lalu dia tolong mamanya demi tujuan yang lebih mulia tadi dikatakan, ya. Nah, menolong mama itu perbuatan yang mulia juga, perbuatan baik. Nah, itu misalnya lagi mamanya sedang masak, kita sedang asik nonton TV. Nah, mamanya minta tolong, kan kita sudah kelas 3 nih. Nah, tentu bisa tolong mama. Misalnya tolong apa? Tolong mama dong ambilkan garamnya, atau tolong mama dong cucikan buahnya. Nah, masa kita sudah kelas 3 nggak bisa? Pasti bisa. Nah, inilah contoh pelepasan. Melepas sesuatu yang kita senangi demi tujuan yang lebih mulia. Yang keempat, kebijaksanaan. Bijaksana berarti tahu apa yang seharusnya dilakukan. Orang bijaksana melakukan sesuatu berdasarkan kebaikan. Kita harus rajin belajar dharma untuk menjadi bijaksana. Juga mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru. Nah, ini bijaksana, ya. Dengan kita belajar dharma, mendengarkan nasihat mama, papa, dan juga teacher, kita bisa jadi bijaksana. Karena apa? Karena mama dan papa pasti ingin kita melakukan kebaikan, bukan? Nah, namanya nasihati, rajin belajar misalnya. Kalau makan tidak boleh sendoknya sama piringnya berbunyi-bunyi, tungtang-tungtang. Nah, itu contoh kebaikan-kebaikan yang mama ajarkan. Nah, kita harus ikuti.
ya. Makanya juga belajar di sekolah, mendengarkan storytelling yang Romo sampaikan agar kita menjadi orang yang bijaksana, tahu apa yang seharusnya dilakukan. Apa itu bijaksana? Tahu apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ya. Jadi misalnya kita nilainya kurang bagus ya, punya nilainya kurang bagus. Nah, dengan kebijaksanaan kita bukannya hanya bilang teacher nih nggak tahu saya teacher yang soalnya payah-payah. Nah, itu bukan bijaksana, itu namanya menyalahkan orang, atau malah kita salahkan teman kita. Kita bilang itulah gara-gara teman saya itu ya yang bikin saya jadi suka main-main di dalam kelas. Dia ajak-ajak saya main dalam kelas, akhirnya nilai saya dapat jelek. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Karena seharusnya kalau teman ajak kita main di dalam kelas, seorang sedang belajar, harusnya kita bisa bilang, jangan main di dalam kelas, teacher kan sedang menerangkan pelajaran. Nah, itu baru namanya anak yang bijaksana, tahu apa yang harusnya dia lakukan. Nah, misalnya lagi teman ajak menyontek, temannya ajak nyontek nih. Nah, anak yang bijaksana bagaimana? Anak yang bijaksana tidak mau, karena dia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Harusnya kalau mau dapat nilai yang bagus bukannya menyontek, tapi belajar yang rajin. Nah, selanjutnya yang kelima, daya upaya. Daya upaya berarti tekun, baik dalam belajar maupun bekerja. Orang yang penuh daya upaya pantang menyerah meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Nah, kalau kita sebagai pelajar tentu saja daya upaya ini berarti tekun belajar. Nah, kalau kita nanti sudah besar, sudah bekerja, tentunya tekun bekerja ya. Banyak sekali tantangan. Contohnya kita sekarang lagi belajar dari rumah, learning from home ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena sekarang lagi masa pandemi, ada virus corona, makanya kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah saja agar kita aman, sehat ya. Nah, tapi tentu saja banyak tantangannya ya. Misalnya tantangannya saat kita mau belajar, tiba-tiba adiknya ajak main, atau misalnya kita mau belajar, tiba-tiba adiknya lagi rewel, nangis-nangis, teriak-teriak, sehingga kita tidak konsentrasi. Tentunya ini merupakan tantangan, tapi kita tidak menyerah. Bukannya adiknya nangis, teriak-teriak, terus kita bilang sama mama, sudahlah saya nggak mau belajar lagi, adik teriak-teriak, saya pusing. Nah, itu namanya menyerah. Nah, tapi kalau kita tekun, tidak menyerah, nah kita tentunya mencari solusinya. Misalnya adiknya nangis di kamar, nah kita belajarnya di luar. Atau adiknya di luar, kita belajarnya di dalam kamar, sehingga kita tetap bisa konsentrasi belajar. Nah, seperti itu contoh anak yang tidak pantang menyerah. Selanjutnya, kesabaran. Sabar artinya menerima segala sesuatu dengan tenang. Orang yang sabar tidak pernah mengeluh, telaten dan terkendali setiap saat. Nah, ini contoh kesabaran ya. Sabar ini misalnya contohnya diganggu teman ya, kita harus tetap sabar ya. Kalau misalnya temannya mengejek nih, misalnya teacher sering dengar dibilang monyet kamu kayak monyet. Nah, kenapa kita harus marah? Memangnya kalau teman kita sebut kita monyet, tiba-tiba kita berubah jadi monyet? Enggak kan, tetap aja kita seperti ini. Biarin aja dia teriak-teriakan bilang-bilang kita monyet. Mungkin nanti dia yang menyerupai monyet. Nah, itu contohnya, tetap saja sabar. Nah, misalnya apa lagi, temannya suka ejek-ejek bilang kamu bodoh misalnya, bilang kan. Nah, memangnya kalau teman kita bilang kita bodoh, kita langsung jadi bodoh? Enggak kan? Kalau kita tetap rajin belajar, kita tetap saja tidak bodoh, tetap saja pintar. Nah ya, jadi kita harus bersabar, tidak usah balas-membalas. Misalnya temannya bilang kamu monyet, nah tentu kita marah, kita bilang kamu babi. Nah seperti itu, nanti jadinya kita bertengkar. Lebih baik kita tenang-tenang saja ya. Yang ketujuh, kejujuran. Nah, ini tentu semuanya sudah tahu ya, jujur ya. Jujur berarti berkata apa adanya, tidak bohong.
Nah, tapi selain ucapan, kita juga harus jujur dalam bertindak. Seperti tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, mengambil barang milik orang lain itu sama dengan apa? Sama dengan mencuri, ya. Nah, kejujuran membuat orang lain percaya dan hormat pada kita, ya. Tentu saja kalau kita jujur, orang senang sama kita, ya. Tidak ada anak yang suka berteman dengan teman yang suka bohong, misalnya suka mengambil-ngambil barang tanpa seizin pemiliknya. Nah, tentu saja nanti kita tidak punya teman. Nah, maka jadilah anak yang jujur, berkata yang jujur, dan juga bertindak yang jujur. Selanjutnya yang kedelapan, keteguhan. Teguh berarti bertekad kuat dalam melakukan hal baik. Orang yang teguh bertekad untuk selalu melakukan yang baik. Teguh membuat kita terhindar dari melakukan hal-hal buruk. Ya, ini juga bertekad melakukan hal yang baik, ya. Walaupun misalnya ada yang mengajak kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tetap teguh, bertekad, tetap melakukan hal yang baik. Yang kesembilan, cinta kasih. Kita harus mengembangkan cinta kasih pada semua makhluk. Cinta kasih tidak cukup dalam perasaan saja. Kita harus menunjukkan cinta kasih dengan berusaha membuat semua makhluk bahagia. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan kita bilang, "Wah, kasihan ya." Nah, tapi kita harus mewujudkannya dalam tindakan. Ya, misalnya tadi seperti teacher bilang, menolong orang, ya, itu namanya mewujudkan cinta kasih. Yang ke-10, yang terakhir, ketenang seimbangan. Sikap tenang seimbang berarti tidak mudah marah maupun sedih. Anak yang tenang seimbang juga tidak senang berlebihan. Ia dapat merasa bahagia dan bersyukur, namun tidak merayakan kebahagiaan dengan berlebihan. Nah, contohnya apa? Contohnya kita dapat nilai 100 misalnya. Nah, kita pasti senang, kita bangga. Nah, senang kita dapat 100, tapi bukan merayakan dengan berlebihan. Misalnya dengan, "Wah, saya dapat 100. Ayo kawan-kawan, sini saya traktir kalian semua karena hari ini saya dapat 100." Nah, itu namanya berlebihan, tidak perlu seperti itu, ya. Begitu juga dengan sedih. Sedih tidak boleh berlebihan juga. Contohnya misalnya seperti diejek tadi. Ya, diejek pasti kita kesal, pasti kita sedih, tapi tidak perlu sampai menangis. Ngapain kita sampai menangis? Misalnya hanya gara-gara temannya mengejek bilang kita seperti monyet misalnya. Ngapain kita harus sampai menangis-nangis di rumah sampai bilang, "Aku gak mau sekolah lagi, mama, temanku ejek-ejek aku." Nah, itu gak perlu, itu namanya berlebihan, ya. Karena apa? Karena seperti yang Tica sampaikan tadi, kalau teman mengejek kita, ya biarkan saja. Misalnya dia bilang kita babi, monyet. Nah, kita kan tidak berubah jadi babi, tidak berubah jadi monyet. Tetap saja kita manusia. Ya biarkan saja dia mau bilang-bilang kita seperti apa. Nah, itu contohnya, ya. Nah, selain memupuk sifat sempurna, bodhisatwa juga berkorban. Sebelum menjadi Buddha, bodhisatwa mengorbankan kerajaan, hidup, dan tubuhnya. Nah, ini pengorbanan yang dilakukan oleh bodhisatwa Siddhartha, ya. Pangeran Siddhartha itu seorang bodhisatta mengorbankan kerajaannya, padahal dia adalah seorang putra mahkota. Kalau dia tidak meninggalkan kerajaannya, dia akan menjadi raja, tapi dia mengorbankan kemewahan dan kerajaannya, ya. Juga mengorbankan tubuh dan hidupnya, ya. Nanti akan ada kisah-kisah selanjutnya dalam kisah pengorbanan bodhisatwa. Nah, ini adalah contoh-contoh bodhisatwa yang biasanya kita kenal, ya. Ini ada gambarnya. Yang pertama itu pasti kalian sudah kenal, itu adalah Kuan Im, bodhisatwa Avalokiteswara. Nah, gambar yang kedua juga Kuan Im juga, yang tangannya banyak. Itu kita sebut Chien Shou Chien Yen. Itu bahasa Mandarin, ya. Chien Shou artinya 1000 tangan, Chien Yen, ya. Yen itu Yenqing, ya. Itu mata,
karena di setiap tangannya ada mata. Ini adalah penggambaran Bodhisattva Avalokitesvara yang suka menolong semua makhluk. Tangannya banyak, matanya banyak, dia melihat ke seluruh dunia dan menolong semua makhluk yang menderita. Ya, selanjutnya yang ketiga itu adalah gambar Bodhisattva Manjusri. Nah, sekolah kita namanya sekolah Manjusri bukan? Nah, itu Bodhisattva Manjusri, ya, Bodhisattva yang bertekad untuk menumpas kebodohan, ya, dengan ilmu pengetahuan. Itu adalah Bodhisattva Manjusri. Selanjutnya yang di bawah yang pegang tongkat itu adalah Bodhisattva Siti Garba atau Ti Changwang. Ya, itu juga bodhisattva. Mungkin agak mirip dengan kalau kalian nonton film Sun Gokong, guru Sun Gokongnya kan pegang tongkat seperti itu juga. Nah, itu mirip, tapi gurunya Sun Gokong itu bukan Siti Garba, ya. Selanjutnya, nah ini ada yang perutnya buncit, kepalanya botak, ini namanya Bodhisattva Maitreya. Ini hanya penggambaran saja. Bodhisattva itu penggambarannya macam-macam, ya, tergantung siapa yang menggambarkannya. Nah, di paling ujung sekali itu juga Bodhisattva Maitreya, tapi di India Bodhisattva Maitreyanya tidak berperut buncit dan kepala botak seperti itu. Nah, Bodhisattva Maitreya di India diwujudkan dengan sesosok manusia yang ganteng, yang tampan, yang tubuhnya sempurna. Nah, bukan seperti gendut seperti itu. Itu hanya penggambaran Bodhisattva Maitreya. Karena apa? Karena Bodhisattva Maitreya ini penuh cinta kasih. Dia selalu membawa kebahagiaan. Maka diwujudkan seperti kalau orang bahagia kan biasanya badannya gendut, suka tertawa. Nah, itu digambarkan seperti itu. Itu hanya merupakan penggambaran saja, ya, bukan seperti itu yang sebenarnya. Nah, siapa yang ingin jadi Buddha? Nah, tentunya kita semua bercita-cita ingin menjadi Buddha, bukan? Nah, jika ingin menjadi Buddha, jalanilah 10 sifat sempurna itu dengan baik. Menjalani sifat sempurna akan membuat hidupmu menjadi lebih baik dan bahagia. Oke, sampai jumpa di bagian yang kedua, pelajaran 2. Oke, baiklah anak-anak, segitu dulu penjelasan teacher pada kali ini. Nah, karena pembelajaran kita di pembelajaran 2 ini terdiri dari beberapa cerita dan itu cukup panjang, sehingga teacher akan membaginya dalam beberapa bagian. Nah, tadi kalian sudah menonton di bagian yang pertama tentang 10 parami. Untuk menjalani 10 parami itu diperlukan tekad yang kuat. Untuk itu, teacher ingin meminta murid-murid teacher yang baik-baik dan pintar-pintar ini untuk menuliskan tekad yang ada pada halaman 28. Di sana ada kolom berjudul meditasi dan lalu di bagian bawahnya ada 10 tekad untuk menjalani 10 parami itu. Nah, itu cukup disalinkan di buku kosongnya dengan tulisan yang baik dan rapi tentunya, dan lalu dikirimkan fotonya ke teacher. Nanti jika sudah saatnya, teacher akan meminta mama-mama kalian untuk mengirimkan bukti fisik atau tugas yang sudah kalian buat ke sekolah, tapi masih belum sekarang dulu. Oke, baiklah, itu saja tugasnya pada kali ini. Tentunya sangat mudah dan teacher yakin semuanya bisa mengerjakan dengan baik tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.